Renungan Harian Katolik, Sabtu 19 April 2025. Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas bab 24 ayat 6-7. Saudara-saudara, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari pintu kubur? Adalah pertanyaan di antara para perempuan yang pergi ke kubur Yesus. Pertanyaan yang sangat biasa, karena kubur tempat jenazah Yesus dibaringkan ditutup dengan batu yang disegel, mustahil digulingkan oleh para perempuan ini. Namun yang mereka saksikan adalah keajaiban. Batu itu sudah terguling. Pada umumnya manusia takut masuk kubur, namun ketiga perempuan itu cukup berani. Di luar dugaan, mereka menjumpai seorang pemuda. Mereka terkejut melihat pemuda itu yang ternyata seorang malaikat. Mereka langsung disapa dengan nada tenang, "Jangan takut." Malaikat itu menenangkan agar ia dapat memberi pesan. Berita yang paling mengejutkan dalam sejarah umat manusia adalah kalimat singkat ini, "Ia telah bangkit." Ia tidak ada di sini. Kubur bukan tempat kediaman Yesus. Ia memang pernah ada di dalam kubur, sebab disitulah ia dibaringkan. Tempat itu kini kosong. Injil hari ini mengisahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit menguatkan hidup setiap orang beriman. Kebangkitan Yesus menjadi bukti kekalahan kekuatan iblis oleh Allah. Ketakutan para rasul karena ditinggal oleh guru mereka sirna setelah mengetahui bahwa guru mereka bangkit. Kebangkitan Kristus itulah puncak iman kita. Santo Paulus berkata, "Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita." Pada hari ini, Yesus hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Dialah yang menguasai kehidupan kita melalui pengalamannya yang mengerikan. Namun bersama Dia, kita tidak perlu takut lagi menjalani hidup kita sampai akhir kita dikuburkan. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Kebangkitan Yesus memberi harapan cerah bagi kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Iman akan kebangkitan dapat kita peroleh dan menjadi ada karena Yesus yang kita imani. Yakinlah bahwa kita senantiasa memiliki harapan baru dalam hidup yang kita jalani. Yesus mencintai semua orang tanpa pilih-pilih. Dia ada di tengah orang berdosa, makan dan minum bersama mereka. Dia hadir sebagai kekuatan dan sumber kehidupan kekal. Ini perubahan radikal. Puncaknya adalah peristiwa kebangkitan, yaitu sebuah karya penciptaan baru. Dia tidak berada di antara orang mati, tetapi hidup dalam kehidupan nyata. Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Peristiwa kebangkitan
adalah pewahyuan tentang Allah yang sebenarnya. Allah yang kita imani, yaitu Allah yang mencintai kita tanpa syarat, tanpa batas, menyadarkan kita bahwa kasih Allah tidak dapat dihalangi oleh dosa atau kematian, apalagi oleh kelemahan dan kelalaian kita. Allah tidak hanya mencintai kita selama kita hidup, tetapi selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang mengerti penderitaan, karena Dia mengalami sakit dan penderitaan. Dia bahkan merasakan gelapnya makam. Semoga dalam berbagai peristiwa yang membuat kita cukup punya alasan untuk cemas dan takut, yang seolah-olah bergumam, siapa yang akan menggulingkan batu, kita dikuatkan oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus dari alam maut telah menghadirkan sukacita dan kegembiraan bagi semua orang. Untuk itu, sudah sepantasnya jika kita juga ikut bangkit bersama Yesus, bangkit dari dosa dan kelemahan-kelemahan yang membawa kita pada penderitaan hidup bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kita harus berani berjuang untuk bangkit dan memulai hidup baru, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tuhan Yesus, Engkau telah merasakan kegelapan makam dan bangkit dengan kemenangan jaya. Semoga kami pun mampu bangkit dari kegelapan hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.